Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian rutin Masjid Namirah Lamongan, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, duduk bareng dalam rangka ibadah kepada Allah dengan talabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan di malam hari ini diterima oleh Allah dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya Lamongan beda dengan Malang. Kalau Malang liburan sekolah, kajian libur.
Jadi pokok liburan sekolah, kajian libur. Bahkan yang mulazamah. Mulazamah itu yang kajian intensif, bukan insentif. Intensif, itu pun libur. Ustadz menyesuaikan agenda sekolah, maka kajian juga diliburkan. Bingung saya, Masya Allah, ini aturan dari mana ini? Ternyata kalau di Lamongan, liburan sekolah, kajian tetap jalan. Dan Masya Allah nampaknya tambah rame. Mudah-mudahan ikhtiar panjenengan, kebaikan panjenengan oleh Allah dicatat sebagai ibadah yang tidak terputus. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan akidah orang-orang di zamannya ketika menyebutkan satu hadis, la syarra safar, tidak ada keburukan yang disebabkan bulan Safar. Karena di zaman orang-orang jahiliyah, mereka itu punya bulan sial. Dan bulan sial yang mereka yakini itu bulan Safar. Jadi satu bulan setelah Muharram, Safar. Bahkan kalau sudah masuk bulan Safar, mereka itu tidak berani melakukan perjalanan jauh. Mereka tidak mau ada acara-acara besar. Bahkan kalau kemudian ada tanaman, tumbuhan, buah-buahan yang waktunya panen dan bertepatan panen itu dengan bulan Safar, mereka rela buahnya dan hasil panennya rusak, yang penting mereka tidak memanennya di bulan Safar karena takut sial. Nah, di tempat kita bukan Safar, di tempat kita ini yang dianggap sial bukan Safar, tapi bulan apa? Al-Muharram. Iya, kalau di Jawanya dibilang Suro. Maka banyak di antara teman-teman yang kerja di KUA, kalau Suro itu sudah istirahat, tidak ada undangan manten segala macam. Nah, dalam keadaan Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ala inna ta'irukum ma'akum. Semua kesialan itu bukan karena bulan, bukan karena tempat, bukan karena tikungan angker. Ada enggak tikungan angker yang kalau lewat harus ngebel 3 kali? Mana yang pernah begitu? Lo podo kabeh tibakno ya? Atau lewat barongan angker, kalau lewat di bel dulu tin tin. Tapi Allah mengatakan ala inna ta'irukum ma'akum. Ketahuilah bahwasannya kesialan kalian itu dikarenakan perbuatan kalian sendiri. Nah, sementara menganggap sial waktu, tempat atau keadaan, sehingga menyandarkan kesialan itu, oh karena tempatnya begini, oh karena tanggalnya ini, oh karena bulannya ini. Itu di dalam ilmu akidah namanya tatayyur. Namanya apa? Tatayyur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu sebagian dari kesyirikan. Nah, maka hati-hati jamaah. Bulan Al-Muharram ini justru bulan baik. Justru bulan baik. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang Allah lipat gandakan amal kebaikan. Jadi jangan sampai akidah kita rusak, nyerempet sesuatu yang dianggap syirik karena kita meyakini ada kesialan pada bulan
al-muharram. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Hadirin sekalian, tema kita di malam hari ini kita akan berbicara tentang satu materi yang ringan saja, tapi insya Allah mudah-mudahan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin. Yaitu tema yang berjudul kamu menyebalkan. Maksudnya kamu menyebalkan ini adalah ketika kita berumah tangga, terkadang muncul sikap dari pasangan kita yang sikap itu tidak menyenangkan buat kita. Cuek, ngamuan, baperan, apa lagi? Cuek, ngamuan, baperan, sensitif, tidak peka, orangnya terkesan tidak romantis, tidak mudah mengucapkan ucapan terima kasih, tidak pandai meminta maaf ketika bersalah. Nah itu normal. Di rumah tangga kita itu semuanya ada. Cuma sayangnya sekarang rumah tangga kita ini kemasukan khayalnya drakor. Tiap 5 menit karangan bunga. Tapi bukan apa? Turut berduka cita. Dikit-dikit surprise, dikit-dikit ngajak pasangannya makan keluar, itu drakor. Anda ini korban drakor. Atau kalau enggak, sekarang muncul rumah tangga standar TikTok. Bu, rumah tangga standar apa bu? TikTok. Suami pulang gajian langsung, sayangku, ini gajiku. Terus suami pergi sebentar ke belakang, balik lagi. Oh maaf sayang, ada yang lupa. Itu kan nafkah wajib, ini yang sunnah 8 juta. Ibu-ibu mikir, langsung kolom komentar penuh. Suami idaman, suami calon surga, suami impian para istri. Pret. Tidak ada begitu. Jadi kita mau berbicara tentang rumah tangga itu yang realistis, sing tenanan, opo anane, rumah tangga yang kadang-kadang pun ada nangisnya, yang kadang-kadang pun ada marah-marahannya. Jangan terlalu fokus pada sinetron, drakor, TikTok, dan terkadang sebagian ceramah sing rodok lebay, sebagian ceramah yang agak lebay, yang menjadikan perempuan itu terkesan kalau dapat suami seperti itu surga banget. Tidak ada. Nah sekarang kita mau menyampaikan normal di rumah tangga kita, realitas di rumah tangga kita. Ketika suami ataupun istri sesekali atau bahkan seringkali, sering apa sesekali, itu nampak menyebalkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa, ada 6 langkah, ada 6 poin yang menjadikan kita itu mendulang pahala. Kita akan dapat pahala besar justru ketika kita mendapatkan pasangan yang menyebalkan tadi. Greget nih, kudu tak cokot kupingnya gitu loh. Jadi menyebalkan banget. Maka ada 6 atau nanti antara 5 atau 6 lah, tergantung mood saya. Kalau mood bagus tak kasih 6. Yang semuanya aplikatif. Dan saya tidak maulah ceramah-ceramah yang tidak aplikatif itu, yang terkesan ngawang, gak iso diamal nih. Ini insya Allah semuanya aplikatif dalam rangka kita itu menghadapi pasangan kita yang menyebalkan. Nomor 1, ketika mulai muncul gelagat pasangan itu menyebalkan, apa yang perlu kita lakukan? Nomor 1, sabar dan tahan emosi. Ojo ngamuan. Jangan ngamuan. Sabar dan tahan emosi
itu menjadikan kita itu mendapatkan pahala sabar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang syurga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju syurganya Allah, yang luasnya syurga itu seluas langit dan bumi. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ketika Allah menceritakan syurga itu luasnya seluas langit dan bumi, itu apa? Litashwiq, supaya kita ini tertarik. Karena kita menganggap syurga itu luas, maka semua orang punya peluang untuk bisa masuk ke dalam syurga. Ada yang lewat pintu tahajud, ada yang lewat pintu baca Al-Quran, ada yang lewat pintu sedekah, ada yang lewat pintu sholat, ada yang lewat pintu jihad, ada yang lewat pintu ilmu. Tapi ingat, juga ada orang yang masuk syurga tadi, pintu yang dilewatinya babu as-sabri, pintu sabar. Nah, maka Allah katakan yang syurga itu luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan syurga itu khusus untuk mereka yang bertakwa. Maka itulah kenapa disebutkan di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang di dunia ini mereka saling mencintai, romantis, saling sayang, saling menjaga, saling melayani di dunia ini. Suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya. Yang mereka di dunia ini saling mencintai, hati-hati. Allah katakan apa? Nanti di hari kiamat, sebagian dari mereka yang di dunia saling mencintai, Allah jadikan mereka bermusuhan. Allah jadikan mereka apa? Bermusuhan. Lalu Allah katakan, illa, kecuali al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau landasan cintanya bukan karena takwa kepada Allah, rentan itu nanti hubungan di akhirat akan menjadi permusuhan. Nah, maka termasuk syurga. Yang syurga ini Allah jadikan luasnya seluas langit dan bumi, Allah siapkan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Allah jelaskan siapa mereka yang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yang sedekahnya tidak pernah berhenti dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi sedekah itu bukan urusan kaya atau miskin, tapi urusan kendele ati. Berani tidak sedekah? Yakin tidak kalau sedekah itu Allah pasti ganti? Yakinkah kita dengan janji Allah bahwa sedekah ini termasuk daf'ul bala, tolak bala? Maka sampai di tempat kita muncul sedekah yang ajaib, sedekah bumi, karena dianggap tolak bala. Ya monggo lah dengan keyakinannya masing-masing. Daf'ul bala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Berikutnya, wal kadhiminal ghaidh, orang yang pandai menahan emosinya. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, terus berbuat kebaikan, tidak pernah berhenti. Sekarang saya mau tanya, kalau menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain itu adalah perkara yang baik, maka siapa yang
paling pantas mendapatkan sifat itu dari kita? Nomor satu, orang tua kita. Jadi jangan macem-macem. Kita ini kadang-kadang baik sama pasangan tapi jahat sama orang tua. Kadang-kadang kita ini gampang memaafkan tetangga yang mengganggu kita, tapi kita tidak bisa maafin orang tua kita. Tidak bisa. Karena orang yang paling layak mendapatkan akhlak terbaik kita di dunia ini siapa? Orang tua. Nomor dua siapa? Pasangan hidup kita. Antara suami atau istri. Jadi ketika ayatnya mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan emosi dan memaafkan manusia, sing paling pantes dapat itu dari Anda adalah istri atau suami Anda. Jadi sabar, tahan emosi, ojo ngamuan. Ketika kita bersabar atas kekurangan pasangan kita, itu tidak sia-sia dan tidak cuma-cuma, ada bayarannya. Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli pasangan kalian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Sing apik, sing apik. Fa in karihtumuhunna, kalau ternyata ada sesuatu yang kalian tidak suka dari pasangan kalian, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, ternyata dari apa yang kalian benci Allah gantikan dengan kebaikan yang luar biasa banyaknya. Apa kata Abdullah bin Abbas tentang ayat ini? Mufassir Habrul Ummah, tintanya umat, yaitu Abdullah ibnu Abbas, menafsirkan ayat ini, pergauli pasangan kalian dengan cara yang baik. Karena boleh jadi ada sesuatu yang kalian benci, ternyata dari yang kalian benci itu Allah ganti dengan kebaikan yang besar. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kalau suami sabar atas kekurangan istri, atau sebaliknya, seorang istri sabar atas kekurangan suami, maka dibalik kesabarannya itu Allah bayar, Allah ganti dengan apa? Anak-anak yang solih dan solihah. Bayangin, jadi tidak titik-titik ngamuk, pore, pegatan, marah, emosi, pukul, cerai, tidak cocok, tidak terima, marah, pulang ke rumah orang tua, tidak mau balik, tidak. Tapi sabar, karena kesabaran itu yang paling pantas kita berikan kepada pasangan kita, orang yang hidupnya untuk kita, entah suami atau istri. Sopo Pak sing gelem ngladeni panjenengan 24 jam itu loh Pak, bayarannya gak sepiro. Ayo, Pak, shh. Antum, ya antum. Ada satu pindah dari belakang ini. Biasanya di mburi hilang bengiki. Mana Haji Didik? Masya Allah, kenapa sembunyi di sana? Siapa yang mau ngeladeni panjenengan 24 jam itu? Njukukno anduk, njukukno kelambi, masak, kadang-kadang yo campur mijeti. Masya Allah. Ibu-ibu juga Bu. Orang mana Bu yang mau bayarannya saulan disetorno panjenengan kabeh itu loh. Maka ketika ada kurang-kurangnya, orang yang paling pantas untuk kita sabari, kita tahan emosi kita atas mereka, yo pasangan kita. Apalagi kalau kita sabar, ndak sia-sia, Allah ganti dengan pasangan yang dengan anak turun yang solih dan solihah. Dan ini ada ceritanya, cuma saya pernah ceritakan, nampaknya ada seorang ulama luar biasa, istrinya Masya Allah menurut murid-muridnya jahat banget. Sampai si guru itu sama muridnya diberitahu, Pak Guru, kelihatannya sudah waktunya untuk engkau menceraikan istrimu. Kayaknya keterlaluan istrimu ini. Apa kata gurunya? Ahtasibu 'ala Allah bis sabri
alaiha. Saya tidak mau ceraikan dia. Kenapa? Aku mencari pahala dari Allah atas kesabaranku dari perbuatannya. Subhanallah, tidak berapa lama lahir seorang anak laki-laki solihnya luar biasa. Sampai kemudian anak laki-laki itu menikah dengan seorang istri, sampai istrinya terkagum-kagum dengan kebaikan suami tersebut. Datang sama mertuanya, tanya, "Pak, Anda kok bisa punya anak sehebat itu? Sabar, penyayang, ahli ibadah, tanggung jawab, orangnya baik, kepada Allah baik, kepada saya baik. Apa kuncinya?" Jawabannya bapak mertuanya apa? "Sabartu ala adza ummihi 20 sanatan." Karena aku sabar, gak ngamuk, gak protes dari keburukan ibunya suamimu itu, artinya istri saya ini, selama 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Nah, maka hadirin sekalian, kalau ternyata kita mendapatkan pasangan sing rodok greget nih, menjengkelkan, itulah ladang kita untuk sabar. Tidak semua selesai dengan marah, pukul, pore, gugatan. Tidak semuanya selesai dengan itu. Terkadang kita perlu bersabar untuk kita mengambil pahala sabar dari kekurangan pasangan kita. Setuju ibu-ibu? Ya setuju, yang Anda yang menjengkelkan kok. Setuju bu? Sekarang coba para suami, ya pak, setuju pak? Apa ndak ijol tombok ay? Ijol tombok apa sabar pak? Sabar, itu nomor satu. Jadi nomor satu untuk menghadapi istri atau suami yang nampaknya menjengkelkan, yang pertama sabar dan tahan emosi panjenengan. Karena dengan sabar dan menahan emosi itu Anda dapat dua. Nomor satu, Allah jamin panjenengan masuk ke dalam syurga dengan ayatnya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kedua, Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat Al-Quran bersabar atas kekurangan pasangan, Abdullah bin Abbas menafsirkannya, orang yang mampu sabar atas kekurangan pasangannya, maka Allah akan ganti dengan anak-anak yang solih dan solihah. Allahumma. Yang kedua, kalau menghadapi pasangan yang rodok menjengkelkan, rodok apa teman? Jangan di sini curhatnya, santai aja. Anda kok kayak dapat tempat untuk curhat itu. Rodok apa teman? Nemen, masya Allah, kaget saya. Yang kedua, muhasabah. Hati-hati. Pasangan yang menyenangkan ataupun yang menjengkelkan, maaf loh nggih, itu pilihannya siapa dulu? Yang milih dia menjadi suami panjenengan, yang memilih dia menjadi istri panjenengan, yang milih siapa? Ya orang tua. Siti Nurbaya apa? Datuk Maringgih, ingat. Ini sudah bukan zamannya Siti Nurbaya ini. Maaf, itu nama buyut saya. Jadi umiknya nenek saya itu namanya Siti Nurbaya. Kalau saya sebutkan di sini pulang kualat saya, melungker saya. Sudah, ini bukan zaman itu, ini zaman-zaman milih. Bahkan kadang-kadang orang tuanya yang tidak setuju. Iya apa enggak? Sabar bu. Anda kok kayak ini yang laki-laki barusan curhat, ganti ibu-ibu curhat. Ini bukan acara curhat dong, malu ini. Nah maka muhasabah. Kenapa dulu Anda yang pilih dia? Terus ada lagi, perempuan tidak pernah salah. Ada enggak kalimat begitu? Tapi kenapa Anda salah pilih suami itu loh? Dulu katanya enggak pernah salah, tapi ternyata sekarang milih suami salah. Perempuan ini sudah gak usah direken ya Pak. Maka muhasabah itu introspeksi diri.
Ada satu hadis, tapi hati-hati. Hadis ini jamaah, hadis yang sanadnya oleh para ulama diperselisihkan. Ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan. Jadi minimal ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Kalau mengatakan hadis ini hasan, maka boleh dipakai dengan semua konsekuensinya. Kalau ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, maka selama tidak digunakan di dalam ranah akidah dan ibadah, maka boleh. Jadi dua-duanya masih bisa dipakai. Apa hadisnya? Kurang lebih artinya begini. Barang siapa menikahi seorang perempuan limaliha, karena hartanya, afnallahu malaha, Allah akan hilangkan hartanya dia. Jadi siapa yang menikahi pasangannya, ya boleh laki, boleh perempuan. Cuma dalam teks hadis ini perempuan. Barang siapa menikahi perempuan karena hartanya, maka Allah akan binasakan hartanya. Hilang hartanya. Dan barang siapa menikahi perempuan li jamaliha, karena kecantikannya, Allah akan hilangkan kecantikannya itu. Dan barang siapa menikahi perempuan liman sibiha, karena kedudukannya, jabatannya, Allah akan hilangkan jabatannya itu. Akan tetapi barang siapa yang menikahi perempuan karena Allah, maka Allah akan melanggengkan cinta dan kasih sayangnya. Nah sekarang begini, coba mundur ke belakang. Mundur lagi. Dulu panjenengan menikah dengan istri atau suami yang sekarang Anda anggap menjengkelkan itu motivasinya apa? Ganteng? Saiki wis dadi elek. Cantik? Sekarang sudah banyak yang lebih cantik. Kaya? Ternyata kekayaannya juga hilang. Jabatan? Yuk coba dimundurkan dulu, dipikir lagi. Supaya Anda tidak sekedar menyalahkan pasangan itu, tapi Anda mikir dulu Anda nikah dengannya karena alasan apa. Maka dalam Islam itu kan jelas, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu fokus awalnya ada pada posisi niat. Niat itu why? Karena apa panjenengan nikah sama dia? Nah, kalau ketemunya di tempat nge-gym, terus ternyata dia Anda nikahi lah kok orangnya kasar, ya enggak semuanya loh ini ya, nanti disclaimer ini jadi masalah mana ini. Kalau ternyata orangnya kasar, ya pantes. Wong Anda mendapatkannya di tempat yang tidak dekat dengan masjid, ilmu, ibadah, kebaikan. Anda ketemu pasangan di mall, lah kok ternyata dia ndak bisa masak, ya pantas ketemu ndek mall. Anda ketemunya di Car Free Day. Lamongan ada Car Free Day? Ada ya? Di Mantrup ini? Alun-alun. Ibu-ibu biasa ikut, Bu? Alah pret. Kalau ketemunya di tempat-tempat yang tidak baik, terus Anda kepingin pasangan Anda baik, yo maaf, jauh panggang dari api. Anda ketemu pasangan, mek kepencut dengan cantiknya tok, terus ternyata pasangan yang Anda kepencut dengan cantiknya itu ndak iso ngerumat anak, yo pantes. Sabar. Gak usah melok ngomong, Masya Allah. Ustadznya kan saya di sini. Sudah, kemudian apa? Sama seperti laki-laki juga begitu. Anda hanya kepencot dengan ketampanannya tok. Ternyata laki-laki yang tampan itu gak iso kerja. Ya sudah, memang Anda dulu mencari dia karena tampannya. Maka jangan protes, maka muhasabah. Ustadz, setelah muhasabah, kemudian saya tahu ternyata dulunya saya salah. Apa yang saya lakukan sekarang? Ayo apa?
Bagaimana? Balik ke pasal 1. Istri tidak pernah salah. Oh, balik sabar lagi. Oh, enggak. Ya sudah, bagus. Boleh juga ya, balik ke nomor 1 lagi, sabar. Enggak. Kalau ternyata memang Anda sadar setelah Anda muhasabah ternyata Anda salah. Padahal jelas hadisnya mengatakan perempuan dinikahi karena 4, cantik, kaya, keturunan, agama. Rasul bilang pilihlah yang mengerti agama. Ternyata Anda lewatkan hadis itu. Atau untuk laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang seorang laki-laki ngelamar anak gadis kalian, laki-laki itu akhlaknya baik, agamanya baik, terima, ojo ditolak. Itu panduan agama. Lah kok ternyata Anda bikin panduan sendiri. Terus ternyata introspeksi, oh pantes dulu saya menikahi dia bukan karena agamanya. Oh pantes dulu saya menikahi dia karena dia waktu itu kaya raya. Oh pantes. Terus apa yang Anda lakukan? 2. Nomor 1, tobat. Karena Anda telah salah di dalam niat. Perlu tobat apa enggak? Perlu tobat apa enggak? Sampun apa dereng? Atau belum sadar sampai sekarang? Tobat. Minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada ya Allah, saya lalaikan tuntunanmu ya Allah untuk milih yang seperti ini, untuk tidak milih yang semacam ini, untuk melakukan pernikahan dengan cara ini. Coba muhasabah, tobat. Yang kedua, perbaiki mulai sekarang. Ngobrol, oh dulu ternyata saya salah milih karena wajahnya. Maka setelah tobat diperbaiki, diluruskan kembali arah kompas rumah tangga itu. Yang kompasnya mulai keliru, diluruskan lagi. Oh berarti rumah tangga itu yang kita cari adalah ridho dari Allah. Maka ojo ngamuan. Termasuk orang tua kalau ngelihat anaknya nakal, ojo digepuk, ojo dijeriti, ojo disentak. Belilah cermin berkaca. Nanti Anda akan tahu, oh ya enggak salah kalau anakku seperti itu. Harta saya haram. Awal nikah enggak ngerti agama. Saya dulu di awal-awal jarang sholat. Istri saya nikahi dalam keadaan dia tidak menutup aurat dengan baik. Mana mungkin dengan bahan dasar yang jelek akan muncul hasil produksi yang baik? Kan ya enggak mungkin. Nah maka muhasabah. Yang ketiga, ketika mulai muncul pasangan yang greget nih, nomor 1 sabar, tahan emosi. Nomor 2, mulai muncul waktunya kita untuk muhasabah, introspeksi diri. Aku sopo, pasanganku sopo, tak pilih karena apa, dia datang kepada saya lantaran apa, apakah ada niatan karena Allah di dalam pernikahan atau tidak. Yang ketiga, komunikasi, duduk dari hati ke hati. Ini penting. Ketika Anda tidak mampu membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga, yo tambah gregetno, tambah menjengkelkan, tidak akan selesai. Tapi terkadang komunikasi itu dalam rumah tangga memang menjadi PR untuk orang sekarang. Kenapa? Ketika istri diajak duduk bareng, Dek, ayo duduk bareng, mau ngomong serius, itu seperti ono apa sih? Oh apa ae? Ora usah wis ngomong wis kayak biasane ae katik serius barang. Itu kadang-kadang istri, kadang-kadang suami itu di WA istrinya. Mas, cepet pulang ya. Ada sesuatu serius yang saya mau bicarakan. Langsung ngecek WA. Wis tak busuk apa durung wingi ya? Astagfirullah. Bingung dia. Wah, mosok konangan rek, ya Allah. Bukti transfer sing ndi iki ya Allah ya Rahman. Anda ketawanya kok puas sekali Anda. Itu ngetawain diri sendiri atau ngetawain temen itu? Bek buantri. Wah, Masya Allah. Coba. Maka komunikasi itu penting betul. Panjenengan tahu ibu-ibu, Kanjeng Nabi Muhammad itu
berkomunikasi intens dengan istrinya sehari berapa kali? Ini tawadhu apa enggak tahu? Terus dalam keadaan enggak tahu begini kepingin rumah tangganya baik begitu? Nomor 1, ba'da subuh. Setelah subuh. Nabi Muhammad itu sepulang sholat subuh itu keliling ke satu persatu istrinya. Sebelum yang pengen nikah lagi tuh, dengerin dulu ini. Anda istri satu aja gak tahu dijak ngomong belas kok katanya nambah itu dari mana? Ini satu persatu. Rasulullah pulang sholat subuh sampai syuruk, sholat sunnah, kemudian pulang. Kemudian istrinya ditanya, ada yang bisa dibicarakan enggak? Ada cerita apa? Ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan enggak? Ada yang perlu ditanyakan enggak? Kamu perlu apa? Satu, sampai yang satu itu selesai tuntas baru pindah ke istri yang berikutnya. Itu nomor 1 setelah sholat subuh. Yang kedua kapan? Menjelang maghrib. Jadi ini waktu komunikasi terbaik ini Pak. Setelah subuh. Lah Anda subuhan jam 8 garai. Ya telat katanya nang kantor istri ngajak ngomong gak nutut. Telat iki. Setelah subuh itu pikiran apa? Jernih. Anak sekolah zaman dulu kalau mau ujian belajar paling cepat masuk kapan? Habis subuh, ya benda. Waktunya berkah. Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Yang kedua, menjelang maghrib. Kalau Nabi Muhammad tidak ada undangan, maka Nabi Muhammad keliling lagi. Keliling. Itu berarti sehari minimal berapa kali? 2. Kalau Nabi Muhammad ada undangan, biasanya undangan makan, maka istrinya tahu Nabi Muhammad tidak ada waktu buat keliling. Terus bagaimana? Istrinya itu 9 kumpul di rumah istri yang nanti malam jatahnya dia. Anda jangan bayangin, tidak mungkin. Ngeluh Anda. Misalkan ya, nanti malam jatah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika Nabi Muhammad ada acara undangan setelah asar, kan tidak nutut keliling kalau ada undangan. Apa yang terjadi? Istrinya sudah tahu, kita kumpul bersama di rumahnya Aisyah. Nanti di situ Rasulullah duduk, Rasulullah dengerin cerita mereka, Rasulullah cerita kepada mereka, Rasulullah tanya apa yang mereka perlukan. Dan ketambahan 1 bonus untuk yang istri itu, malam itu jatahnya dia. Menjelang tidur atau setelah tahajud, kalau Nabi Muhammad lihat istrinya tidak tidur lagi. Bayangin, kita ini komunikasi susah banget. Di mobil saja, safar, itu tidak ngomong sama istri. Kayak orang tidak punya istri. Nggih Bu? Suami panjenengan begitu Bu? Kewaan HP ini Bu. Wes di mobil berdua, waktunya komunikasi yang enak, cerita, ngobrol ya apa. Jepang kalah eman. Kapok Belanda kalah mbek Maroko, walat kon. Ustadz kok tahu? Yo lihat reviewnya aja. Kan repot jamaah. Komunikasi. Karena dengan komunikasi itu akan muncul tahu. Kamu kok beberapa hari kok kesannya saya minta ini ndak dibuatin. Biasa ada ini di kamar, malam itu ndak ada. Biasa kalau saya mau berangkat kerja sudah ada makanan, minuman, kok ini terkesan saya minta dulu. Baru istri cerita. Nah kamu biasanya kan tahu. Kalau sudah malam ini itu kan jatah saya untuk itu. Kamu gak lakukan. Nah ternyata karena ini. Nah, ada komunikasi diobrolkan. Kalau ndak diobrolkan ndak ngerti. Apalagi perempuan Bu, maaf Bu. Laki-laki ini Bu, jangankan Anda ndak ngomong tentang unek-unek Anda, jangankan Anda ndak ngomong, Anda ngomong saja mereka ndak ngerti Bu. Jadi jangan berharap suami Anda menjadi dukun, paranormal, peramal.
mek nguasno batuk tok wis ngerti oh butuh duit. Itu ndak ada. Ngomong, speak up. Apa? Close apa speak up? Ya, speak up. Ngomong Bu. Mas, aku butuh. Aku ini istrimu, Mas. Mosok Mas, wis berapa hari tidak ada disentuh sama sekali. Dan mohon maaf ini kita bukan ngomong jorok ya, tapi artinya dibicarakan, komunikasi. Suami juga begitu. Tahu enggak cerita yang katanya Nabi Muhammad itu kalau istrinya masak kasinan gak tahu protes. Itu Pak, sesekali lek ben masak kasinan yo hipertensi kabeh ini. Ya ngomong sama istri, "Dek, maaf, saya hargai kamu masak. Saya berterima kasih kamu gelem masak. Masya Allah, masakanmu untuk saya bagus. Tapi maaf, sedino asin, rong dino asin. Iki wis seminggu asin terus ya Dek. Lagi lek stroke ya apa iki darah tinggi ku kumat." Nah, komunikasi ngomong ojo diempet tok. Ada satu cerita. Serius ini. Saya tidak suka bercanda, ini ngaji, taklim. Ada satu cerita, ini cerita tentang pentingnya komunikasi rumah tangga. Ada suami istri baru nikah. Maka seharusnya baru nikah itulah momen terbaik untuk berbicara. Karena apa? Semuanya masih jaim-jaiman. Iya apa enggak? Tapi nanti kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, enggak ada jaim, sudah ngentut prot. Sudah hilang jaimnya, maka dijaga itu. Sudah, dengerin baik-baik. Si suami tidak suka kepala ikan, enggak suka. Yang dia suka dagingnya. Menurut dia, daging itulah yang terbaik dari ikan. Dia enggak suka kepala. Si istri sebaliknya. Dia tidak suka dagingnya. Dia paling suka dari ikan itu kepalanya. Karena menurut dia kepala itulah yang kalau dimakan itu sedap. Tapi karena di awal pernikahan mereka saling mengalah. Menurut suami sing paling enak dagingnya. Maka dia relakan daging itu untuk istri. Dan dia makan kepalanya. Padahal dia tidak suka kepala. Dan istri juga sama, wis ndak popo. Karena menurut istri yang terbaik itu kepalanya diikhlaskan untuk suami. Faham Anda? Seminggu ngono, 2 minggu ngempet. Setahun, 2 tahun, mulai ada masalah baru ngomong. Ndak, saya tahan. Kamu tahu ndak? Saya ini 3 tahun berkorban untuk kamu. Apa itu? Saya itu tidak suka kepala ikan. Saya suka dagingnya. Tapi untuk menghormati kamu, apa yang paling saya suka saya kasihkan untuk kamu. Kata istrinya apa? Pret. Podoai. Aku gak seneng dagingnya iwak, senenganku ndase. Gara-gara ngeregani sampean, ndase tak kekno sampean. Kata suami apa? Ya Allah, coba ngomong ket biyen. Sampean entuk sing sampean senengi, aku entuk sing tak senengi. Gara-gara ndak ada komunikasi. Nabi Muhammad komunikasi sama istrinya. Nah, maka itu penting. Jadi ketika istri mulai nampak menjengkelkan, suami mulai nampak menjengkelkan, jangan segan untuk apa? Komunikasi. Yang keempat, suami pernah ndak doain istri secara khusus selain doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama? Pernah ndak punya list daftar doa untuk istri? Jujur. Ibu jangan ikut jawab. Saya tanya suami kok enggak. Anda ini suudzon, gimana mau baik suudzon? Pernah Pak? Pernah? Masya Allah 1 pernah. Yang lain? Yang artinya tenanan loh ini Pak, bukan sekedar pengajian loh ini. Yang ya Allah, istriku capek ya Allah,
kuatkan badannya. Ya Allah, istriku itu punya anak banyak ya Allah, jadikan dia telaten untuk ngurus. Ya Allah, dia itu kepingin punya ini ya Allah, berikan apa yang dia inginkan ya Allah. Ya Allah, dia itu perempuan yang pemarah, lembutkan hatinya. Pernah? Istri sebaliknya pernah mendoakan suami seperti itu. Ya Allah, suamiku ini ya Allah. Ibu-ibu tahu perempuan di zaman salaf dulu, ketika suaminya berangkat kerja, itu istri mengantarkan sampai depan pintu, kemudian dia berpisah dengan suami, dicium tangannya, didoakan suaminya, diingetin suaminya apa? Mas, ojo golek sing haram yo mas, carilah yang halal. Kalau ndak dapat mas, sehari, 2 hari, 3 hari kami kuat ndak makan. Tapi kalau kamu bawa yang haram, kami tidak kuat masuk neraka. Setelah suaminya berangkat, istrinya kemana? Arisan. Nge-gym? Zumba? Senam? Tidak. Istrinya masuk ke tempat sholatnya. Anda cek dalam kitab Min Akhlaqis Salaf. Masuk itu istri ke tempat sholat. Suami kerja, istri berdoa. Doain suaminya, ya Allah, jangan sampai suamiku kepincut dengan teman sekantornya ya Allah. Hati-hati loh bu. Sekarang ada istirahat siang loh bu, jam makan siang loh. Dan Anda tidak tahu apa yang dilakukan suami Anda di waktu jam makan siang. Hayo, hati-hati. Maka kalau jam makan siang bu, video call sama suami. Terutama suami-suami yang duwe rada akeh iku, video callan. Ayo mas, video call. Nggak bisa ndak, lagi makan siang video call. Harus tiap makan siang. Nah, doain. Karena doa ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Sampai begini. Ini tentang apa? Tentang doa. Ketika seorang suami mendoakan istrinya, itu kebaikannya akan kembali sama dia. Karena kalau istrinya baik, istrinya nurut, istrinya taat, istrinya sopan, istrinya mengabdi dengan penuh keikhlasan, yang senang siapa? Suami. Begitupun sebaliknya, ketika istri mendoakan suami, dijaga pandangannya, diselamatkan hatinya, dijauhkan dari fitnah, diberikan rezeki yang halal. Ketika muncul gelagat suami mulai menjengkelkan, doa sama Allah, ya Allah, hati suamiku itu di tanganmu ya Allah, ada dalam genggamanmu ya Allah, maka perbaiki sikapnya ya Allah. Itu kebaikannya kembali kepada panjenengan. Kalau doanya diterima, panjenengan dapat 2. Kalau doanya tidak diterima, panjenengan tetap dapat 1. Kalau doanya diterima, dapat apa? Dapat pahala berdoa dan dapat kebaikan yang Allah antarkan lewat suami. Kalau doanya diterima. Kalaupun doanya tidak diterima, minimal panjenengan dapat pahala berdoa. Tapi hampir tidak ada doa yang sama Allah tidak diterima. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ada satu kisah tentang doa ini. Anda silakan lihat di dalam Ajaib al-Israiliyat, keajaiban-keajaiban kisah Israiliyat. Dan Rasulullah tidak melarang kita. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan apa? Hadithu an Bani Israil wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, tidak apa-apa. Wala haraj, tidak apa-apa. La tusaddiqu wala tukadzibu. Tapi rambu-rambunya apa? Jangan diterima 100%. Dan jangan ditolak 100%. Maka kalau antum buka kitab tafsir Ibnu Katsir, banyak kisah Israiliyat. Karena Ibnu Katsir ngerti Rasulullah tidak melarang. Nah, kisahnya begini. Ada perempuan di zaman Nabi Musa. Perempuan itu akim. Akim itu apa? Mandul. Perempuan itu apa? Mandul. Datang sama Nabi Musa, ngomong, "Ya Musa, innaka kalimullah." Musa, panjenengan itu nabi yang langsung bisa komunikasi dengan Allah.
Terus kenapa kata Nabi Musa? Saya ini Nabi Musa nikah dicerai, nikah dicerai, nikah dicerai. Kenapa? Saya tidak bisa punya anak. Ketika suami saya menceraikan saya, dia menikah dengan perempuan yang lain, dia punya anak. Begitu seterusnya, semakin kelihatan kalau yang mandul itu saya. Maka doain Nabi Musa, saya baru nikah, saya tidak mau dicerai lagi. Tolong doakan kepada Allah agar Allah mencatatkan untuk saya seorang anak keturunan. Apa kata Nabi Musa? Tak doain. Sudah. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, apa yang terjadi? Nabi Musa lupa perempuan itu. Lupa tentang perempuan tadi. Maka oleh Allah Ta'ala, Nabi Musa langsung diingetin. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Musa, laka amanah, addi amanataka. Wahai Musa, kamu punya janji. Ayo, tunaikan janjimu. Langsung Nabi Musa ingat, oh iya ya Allah. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ada seorang perempuan begini, dia minta kepadamu ya Allah, agar engkau karuniakan untuknya seorang anak. Apa jawaban Allah Ta'ala? La ya Musa, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Inni qad katabtu annaha aqim. Wahada ila yaumiddin. Musa, aku telah menuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz, perempuan itu mandul sampai mati. Tidak bisa. Bayangin, jawaban langsung dari siapa? Allah. Ketemulah Nabi Musa dengan perempuan tadi. Bu, yang sabar. Semua yang Allah tunda darimu di dunia, Allah akan ganti kelak di surga. Diberitahu, ada apa? Aku telah mendoakan untukmu agar Allah memberikan anak turun kepadamu. Ternyata Allah menjawab, annaki aqim, engkau mandul sampai mati. Sudah, pisah Nabi Musa dengan perempuan tadi. Beberapa tahun setelah itu, apa yang terjadi? Nabi Musa melihat perempuan itu gendong bayi dalam keadaan darah bekas nifas itu masih netes di kakinya perempuan itu. Kaget Nabi Musa. Ini perempuan yang waktu itu saya mintakan kepada Allah anak, Allah jawab mandul sampai mati. Kok dia sekarang gendong anak? Kelihatan sekali kalau dia baru saja melahirkan. Tanya langsung Nabi Musa kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, perempuan yang beberapa waktu lalu aku mintakan anak kepadamu ya Allah, ternyata perempuan itu engkau katakan mandul, dan sekarang aku lihat dia punya anak dan dia melahirkan ya Allah. Apa jawabannya ya Allah? Dengerin. Ya Musa, innaha da'atni wa da'atni wa alahat fi du'ai hatta stahyaitu minha fa'a'taituha su'laha. Musa, perempuan itu semenjak dia pisah denganmu, dia berdoa, terus berdoa, dan dia kuat di dalam doanya sampai aku malu kepadanya, kata Allah. Sampai akhirnya aku beri apa yang dia minta. Subhanallah. Itu apa? Doa. Maka kenapa Anda tidak berdoa? Maka Allah Ta'ala berfirman, innallaha hayy, Rasulullah bersabda, innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu dan Allah itu dermawan. Yastahi min abdihi, Allah malu kepada seorang hamba, idza rafa'a yadayhi ila samai an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat tangan, kemudian Allah tolak tanpa pemberian sedikit pun. Allah malu. Maka cerita perempuan tadi apa? Allah memberi kepadanya karena Allah malu orang itu tidak putus asa di dalam doain pasangannya ya Allah, serubah sifatnya ya Allah, perbaiki dia ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah, lembutkan hatinya. Itu yang keempat. Nomor satu apa tadi? Tahan emosi dan sabar. Nomor dua, muhasabah.
Karena datangnya orang ini bukan seketika, tapi Anda yang pilih dia. Nomor 3, komunikasi, ngomong api-apian. Jangan-jangan ada sesuatu yang dia simpen di dalam hati yang Anda belum tahu itu, sehingga menjadikan dia terkesan uring-uringan. Yang keempat, doa. Terakhir, wes waktunya habis. Yang kelima, apa yang Rasul ajarkan ketika melihat pasangan yang menjengkelkan? Ada treatment. Treatment itu apa? Cara memperlakukan, terapi. Ada treatment dari Nabi, apa itu? Unzur ila ihsani az-zauj. Lihat sisi positifnya. Jangan dilihat menjengkelkannya. Memang orang ini menjengkelkan, tapi Masya Allah, lek be ibuku wapi. Nah, ketika Anda melihat sisi positifnya, akan terobati negatifnya. Memang lemu pol, tapi lek masak sedep. Maka lemunya apa? Termaafkan. Memang lek ngomong nyelekit, tapi dia kalau punya sesuatu tidak pernah lupa kepada orang tuaku. Maka Rasulullah bilang apa? La yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak pantas laki-laki yang beriman membenci istrinya. Begitupun sebaliknya. Tidak pantas perempuan yang beriman membenci suaminya. In kariha minha khuluqan, ketika dia membenci satu perangai dari pasangannya, radhiya minha khuluqan akhar, dia akan senang dengan perangai yang lain dari pasangannya. Maka Rasul ajarkan dilihat apanya? Positifnya. Misalkan mungkin sekarang dia sudah kelihatan terlalu tua, ilingo zaman enome biyen. Mungkin sekarang dia mulai pelupa. Ingat zaman Anda masih cinta-cintanya sama dia zaman dulu. Karena kalau yang dilihat jeleknya gak ono enteke. Iya benda. Kelihatan baiknya itu pas pacaran tok. Kenapa? Ada satu ayat Quran, wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Orang itu kalau maksiat sama setan yang ditunjukkan api-api etok, sing ayu-ayu netok, sing positif etok, rambutnya api, irungnya bangir, lambene sekarang berubah. Lambe itu berubah. Zaman dulu kan orang cantik itu bibirnya tipis, sekarang enggak. Kalau tipis malah jelek. Maka kalau nggak lipstick saiki perempuan itu rodok munggah mendukur, sret, cek ketor rodok jedir. Masya Allah. Itu kalau masih haram, sama setan ditunjukkan baik-baiknya. Lek ngomong enak, diajak curhat, nyambung. Orangnya pengertian, pacaran. Kalau sudah nikah, apa yang terjadi? Kalau sudah menikah jamaah sekalian, Allah tahu ini sudah halal. Setan ngerti, lek halal dilakoni pahala. Apa yang terjadi? Maka sama setan malah diketokno ele-ele, rangkulan pahala, krosot dirangkul, gak nutut tanganku kegeden. Awak ngini lho, ono aya alasane. Rangkulan, gak iso turu aku, sumuk lamongan omahe gene AC lho. Ketika sudah menikah, sama setan yang ditampakkan apanya? Jeleknya. Maka panjenengan ojo katut setan. Panjenengan harus punya cara untuk melihat positifnya. Iki lho api, orangnya sabar banget. Dulu waktu saya sakit dia ndak pernah mengeluh merawat saya. Sekarang saya sembuh, ya kudu tak openi. Mas Yota wis rada elek saiki. Nah begitu, dilihat apanya? Positifnya. Nah maka jamaah sekalian, penutup dari kami, ingat, rumah tangga itu jamaah bukan sekedar menyenangkan nafsu. Rumah tangga itu bukan sekedar menyenangkan nafsu, tapi rumah tangga itu tempat kita untuk berlatih sabar.
Rumah tangga itu tempat kita untuk memberi yang terbaik kepada pasangan. Rumah tangga itu ngelatih kita untuk ngalah. Rumah tangga itu melatih kita untuk memahami kekurangan pasangan yang endingnya akan mengantarkan kita menuju ridho dari Allah. Sementara setan menginginkan panjenengan pisah, karena setan itu dikasih kehormatan oleh iblis ketika dia mampu menjadikan rumah tangga itu cerai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua oleh Allah diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.